Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Lolicon istilah umum banget di dunia peranimean. Dan tentu saja, itu sudah dianggap hal umum bagi para pencinta Jepangan kayak gitu. Tapi gimana kalau hal yang dianggap lumrah kayak gitu bagi pencinta Jepangan, ada seorang VTuber yang tidak setuju dengan konsep loli ini. Nah, hari ini gue mau bahas mengenai VTuber yang diboikot gara-gara menghina Lolicon. Jadi gak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. VTuber tersebut bernama Kusuriko, seorang VTuber Twitch dari agensi Shirayuri Production. Untuk memperjelasnya mengenai ini, Shirayuri Production ini adalah agensi VTuber barat. Jadi mungkin wajar banget nih VTuber berani banget untuk speak up masalah kayak ginian. Karena ini dari barat, yuk. Segala hal diributin aja oleh mereka. Nah, masalah ini berawal ketika Kusuriko ini men-tweet di Twitternya mengenai gambar Dakimura yang dijual oleh perusahaan Cuddly Octopus. Kalau kalian nggak tahu Cuddly Octopus itu apaan, ini nih perusahaan tempat jual Dakimakura emang. Dan bahkan bisa request gambarnya juga. Mau pakai gambar apa aja bisa semua sesuai request kalian. Nah, VTuber ini mengkritik perusahaan ini karena dia menjual gambar Dakimakura, karakter anime yang berumur 10-15 tahun. Bahkan bukan hanya satu atau dua aja karakter anime yang di bawah umur yang dijual di perusahaan. Jadi ini VTuber menganggap bahwa gambar-gambar tersebut sangat menjijikkan dan hanya dibuat untuk orang-orang pedofilia saja. Ya, VTuber ini secara nggak langsung bilang bahwa Lolicon sama dengan pedofilia gara-gara gambar itu. Bahkan website ini perusahaan sampai down gara-gara tweet VTuber ini. Gue nggak tahu juga kenapa sampai down websitenya. Mungkin dicek oleh orang-orang sekaligus, makanya langsung down website ini perusahaan. Dan gak sampai situ aja, bahkan nih VTuber mengajak VTuber lainnya untuk memboikot nih perusahaan karena sudah menjual gambar anak kecil tersebut. Padahal pas gue cek nih VTuber, pernah juga dia ini kerjasama dengan nih perusahaan Dakimakura. Tapi katanya pas itu dia nggak tahu kalau nih perusahaan juga jual Dakimakura karakter loli. Makanya pas dia tahu mengenai masalah ini, nih VTuber langsung meminta admin tuh perusahaan untuk menghapus gambar Dakimakuranya di website tuh perusahaan. Ya, gara-gara hal tersebut berita ini pun langsung heboh banget. Banyak para fans anime atau Jepangan tidak setuju dengan argumen nih VTuber yang menyamakan pedo dengan Lolicon atau pedofil dengan loli kayak gitu. Mereka berkomentar bahwa pedofilia itu orang yang memiliki ketarikan dengan anak kecil, sedangkan Lolicon hanya dengan gambar loli anime yang kayak gitu. Itu dua hal yang sangat berbeda kata mereka. Dan gak sampai situ aja, beberapa orang juga berkomentar bahwa gambar-gambar loli kayak gitu sudah umum banget dijadiin Dakimakura dan kau VTuber seharusnya lebih tahu mengenai itu. Dan VTuber ini menjawab dengan tegas bahwa hal yang sudah umum bukan berarti hal yang benar dan harus dimaafkan. Aku berkata seperti ini karena aku sudah memiliki pengetahuannya sekarang. Itu hanya karena fiksi. Jadi kenapa kau khawatir dengan masalah tersebut? Komenan dari orang lainnya, loli porno atau artnya yang menggambarkan anak di bawah umur dalam keadaan erotis masih tetap ilegal atau dilarang di banyak negara, kata VTuber tersebut. Dengan tegas dia bilang kayak gitu. Terlepas dari kalian setuju atau enggaknya dengan pernyataan nih VTuber yang bilang loli sama aja dengan pedo, gue respect banget dengan VTuber ini karena dia berani banget buat speak up masalah hal yang kayak ginian. Karena emang kayaknya mayoritas pencinta Jepangan itu biasanya suka terhadap suatu hal langsung satu paket. Yang berarti kalau kalian suka anime, kemungkinan juga kalian suka cross dress atau hal-hal bodoh yang lainnya. Nah, VTuber ini hebat banget sumpah. Walaupun dia VTuber tapi menolak konsep ero loli yang kayak ginian. Harus kita kasih 2 jempol emang nih VTuber. Karena emang berani banget. Coba bayangin VTuber Indo yang melakukan hal kayak ginian. Berani nggak? Tentu aja nggak berani. Mereka dengan tegas bilang lurus aja atau menolak LGBT aja masih takut-takut VTuber Indo. Apalagi mau merubah kultur kayak gini. Kayak VTuber ini yang langsung lawan big bossnya. Nah, masalah Kusuriko ini semakin viral itu ketika perdebatannya dengan orang tersebut di screenshot oleh netizen lainnya dan dilaporin ke pihak agensi VTubernya. Tidak seorang pun boleh melontarkan kata-kata seperti itu kepada orang-orang, terutama seorang idol. Dia ini adalah orang yang mewakili perusahaan Anda, kata netizen tersebut yang melaporkan Kusuriko ke agensinya, yaitu Shirayuri Production. Laporan netizen tersebut pun semakin bergulir. Gara-gara dia, beritanya semakin heboh lagi. Sampai-sampai akun VTuber Cringe pun berkomentar atas masalah ini. Kau tidak bisa menuduh sembarangan orang dengan pedofilia, dan kau tidak bisa bermain sebagai korbannya. Orang-orang juga pun bisa menentang ide kau tanpa harus langsung menyebut nama. Untuk fans VTuber udah tau lah mungkin dengan akun VTuber Cringe ini, karena udah terkenal banget juga kayaknya. Menanggapi banyak komenan negatif yang didapatinya, nih VTuber men-tweet bahwa dia berharap aja banyak orang-orang juga menentang Lolicon ini kayak dia. Dengan sama halnya banyak orang yang mendukung Lolicon. Ya, dia berharap mungkin aja banyak juga orang yang setuju dengan pikirannya itu. Kalau kalian pikir nih VTuber cuma benci loli aja karena nih VTuber cewek dan karena karakter loli itu cewek juga. Kalau karakternya Sota pasti digasin oleh VTuber ini. Kalau kalian pikir kayak itu benar-benar salah. Karena nih VTuber juga gak suka juga sama karakter Sota yang dibikin erotik kayak gitu. Sama aja kayak karakter loli yang dibikin erotis juga. Pas gue telusuri lagi tentang VTuber ini, katanya dia ini sudah nonton anime sejak umur 12 tahun dan sudah 10 tahunan lebih nonton anime. Nah, dari waktu tersebut sampai sekarang, nih VTuber masih aja menganggap kalau karakter loli itu menjijikkan katanya. Yang jadi pertanyaan gue di sini nih, kenapa lu harus merosting ke perusahaan juga sebagai korbannya? Coba aja lu tweet pikiran lu itu tanpa tag-tag orang ada perusahaan. Pasti aman-aman aja. Minimal nggak sebesar inilah dampaknya.
Coba kalau dia bikin status random aja kayak gini, art ero loli itu menjijikkan, kayak gitu aja. Nah pasti nggak sebesar itu beritanya. Bahkan VTuber ini sampai bilang dengan tegas kalau emang karir dia bisa naik dengan memanfaatkan para pecinta loli ini, dia juga nggak bakal melakukan hal itu katanya. Gila kan, idealis banget nih VTuber. Memang harus diacungin jempol. Nah mungkin gara-gara udah capek diserbu netizen terus menerus, kan emang wajar banget nih VTuber pakai konsep anime tapi nggak suka gambar-gambar loli. Wajar aja banyak otaku yang benci nih VTuber. Jadi VTuber ini menghapus semua postingannya tadi, lalu membuat sebuah pernyataan tentang postingan loli-lolinya itu. Gue singkat aja ya, karena panjang banget itu tulisannya. Pendapat saya masih sama seperti kemarin-kemarin, bahwa saya tidak akan pernah mendukung erotisme terhadap loli ataupun Sota. Ini pur kesalahan saya. Seharusnya saya mengecek terlebih dahulu perusahaan tersebut sebelum menjual Dakimakura saya di sana. Kalau sejak awal saya tahu mengenai konten-konten tersebut, tentu saja masalah ini tidak pernah bakal ada. Saya hanya diajak oleh teman VTuber saya kalau di sana bisa menjual Dakimakura dengan mudah. Makanya saya tertarik. Saya marah terhadap gambar-gambar loli dan Sota, itu saja. Terutama gambar-gambar itu hanya digunakan untuk keuntungan suatu perusahaan saja. Makanya saya membuat tweet tersebut agar orang-orang tahu bahwa saya tidak memiliki hubungan lagi dengan perusahaan itu. Terima kasih telah mendukung saya selama ini. Saya belum diskor ataupun dipecat, tetapi saya memilih untuk mengambil cuti dulu untuk beberapa hari ke depan. Saya pasti kembali secepatnya. Ya, itulah postingan pernyataan Kuzuriko ini mengenai tweet-tweetnya. Tetapi sampai akhirnya nih VTuber nggak bakal kembali lagi, karena nih VTuber tanggal 3 Mei-nya diumumin oleh agensinya bahwa dia telah keluar dari agensi tersebut. Dan yang aneh lagi, nih VTuber bahkan nggak tahu kalau dia udah dikeluarin. Padahal kalau kata dia sendiri yang meminta untuk mengundurkan diri dari agensi tersebut. Tapi kayak dipecat kalau kita lihatnya pengumuman tadi. Kayak mau lepas tangan aja agensinya. Tapi nggak lama dari situ, Kuzuriko sendiri yang ngumumin bahwa dia bakal graduate. Bahkan ada bukti bahwa nih VTuber sudah mikirin kelulusannya itu jauh hari sebelum ada kontroversi ini. Jadi kemungkinan aja nih VTuber pakai kesempatan terakhirnya ini untuk nuangin semua isi otaknya itu. Dia udah mau lulus juga. Kenapa nggak sekalian aja gue kritik nih loli? Karena emang aneh banget juga. Orang-orang pada suka karena loli kayak ginian. Bukannya itu pedo sudah masuknya. Sekalian aja gue rusuh ini semua. Karena gue bakal lulus juga. Nggak bakal diomongin lagi kalau udah lulus. Nah mungkin aja kayak gitu pikiran VTuber ini. Kemungkinan aja kayak gitu. Dia pakai momen terakhirnya buat speak up tentang hal yang mengganggunya itu. Terakhir gue baca info nih VTuber, dia lagi kesulitan uang dan para fansnya buat donasi kayak gitu. Gue nggak tahu juga itu kelanjutannya kayak gimana. Apakah sudah teratasi atau belum? Semoga aja sudah teratasi. Dan kabar yang lainnya dari VTuber ini, dia udah redebut lagi. Tapi kayak kayak gitu dia konsepnya. Kadang live pakai wajahnya sendiri, kadang juga pakai karakter VTuber yang barunya yang dia kasih nama Bunny Pion. Coba menurut lo gimana tentang masalah ini? Lu setuju nggak bahwa suka gambar loli sama aja kayak bedo? Coba komen di bawah apa pendapat lo tentang itu. Jujur aja sebenarnya gue 60 atau 70%-nya setuju banget dengan VTuber ini. Kenapa gue dominan banget setujunya dengan VTuber ini? Karena emang gak usah bohong lah Jo, semua pecinta karakter loli itu sangat besar emang kemungkinannya untuk bisa jadi pedo juga. Lu gak usah bantah lah mengenai hal itu Jo. Kita juga semua tahu mengenai itu karena emang terjadi di dunia nyatanya. Pasti kalian pernah dengar lah tentang cosplayer yang suka crossdress kayak gitu. Taunya emang beneran gay. Lu tahu kan siapa yang gue omongin di sini? Nah, awal-awal crossdress bisa jadi gay beneran. Padahal awalnya cuma suka doang pakai baju yang lain. Apalagi yang ini, kalau suka karakter loli kayak gitu, sangat besar emang lu jadi pedofil atau sange sama anak kecil kayak gitu. Itu emang sangat besar kemungkinannya terjadi. Jadi gue setuju banget emang dengan argumen VTuber ini. Kenapa mereka harus menjual Dakimakura loli-loli yang kayak gituan? Kenapa nggak mamaku aja? Lebih mantep itu kan benernya daripada loli. Dan untuk 30-40%-nya itu yang gue gak setuju dengan VTuber ini, ya karena itu cuma gambaran doang. Kenapa diseriusin banget bro? Ya gue ini orang yang sangat setuju banget dengan kebebasan berekspresi dan berbicara. Ya walaupun gue tahu juga gak ada yang benar-benar bebas di dunia ini. Pasti ada yang tabu atau dilarangnya. Tapi kalau untuk gambar anime doang, kayaknya bisa lah kali. Termasuk gambar-gambar loli ini. Makanya gue sedikit gak setuju dengan VTuber ini. Biarin aja gambar-gambar loli itu. Kalau dia emang jadi pedofil ya baru dihukum. Emang kayak gitu kan seluruh fungsi penjara di dunia ini. Orang sudah melakukan dulu baru dihukumnya. Jadi kalau emang dia suka karakter loli tapi nggak melakukan pedo, ya untuk apa dihukum atau dilarang? Walaupun emang seperti yang gue omongin tadi, orang yang suka loli memang sangat besar kemungkinan juga untuk jadi pedofilia. Tapi nggak harus dilarang lah gambar lolinya itu. Masa orang nonton film pembunuhan yang dilarang malah filmnya? Aneh banget kalau kayak gitu. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe bawah. Jika kalian mau bantu channel ini dan request pembahasan lainnya, bisa langsung klik Saweria di deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan sayonara semuanya.